Timnas Indonesia harus belajar dari pertandingan Jepang versus Vietnam. Berikutnya, ada Nadeo Argawinata yang mendadak dipanggil oleh Coach Sintayong. Ada apa? Berikutnya, ada Asnawi Mangkualam yang sudah kembali sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar. Dan terakhir ada Timnas Garuda kita, Timnas Indonesia, yang tengah berlatih kekompakan tim. Oke, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R. Tempat kita membicarakan sepak bola dan politik. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia karena ada berbagai hal terbaru yang bisa kita dapat dari Timnas Indonesia. Namun sebelum ke sana teman-teman, untuk update informasi soal Timnas Indonesia, teman-teman juga bisa langsung kunjungi situs resmi PSSI. Nanti saya akan sematkan di deskripsi. Oke. Kita akan bahas dulu teman-teman pertandingan di Piala Asia yang sudah berlangsung kemarin. Ada Jepang versus Vietnam yang berakhir dengan kemenangan Jepang 4-2. Namun ada hal yang menarik di sini teman-teman. Bagaimana tidak? Vietnam mampu mencetak 2 gol di kandang di gawang Jepang. Di gawang Jepang, Vietnam mampu mencetak 2 gol. Jepang yang diperkuat oleh Minamino, Endo, dan pemain-pemain lain yang punya pengalaman di level Eropa. Namun, Vietnam bisa membobol gawang mereka. 2, bahkan bukan cuma 1, 2 gol. Itulah kenapa saya bilang di awal bahwa Timnas Indonesia harus belajar dari pertandingan Jepang versus Vietnam. Bagaimana cara kita memanfaatkan peluang-peluang tersebut? Bagaimana kita secara efektif di lini depan, di lini tengah, untuk membuat peluang serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sehingga kita bermain walaupun kita bertahan. Tapi menurut saya, kita jangan bermain bertahan teman-teman ketika melawan Irak. Tapi sekalipun walaupun kita harus bertahan, tapi kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Timnas Vietnam. Itu teman-teman ya. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Dan benar saja, yang dilakukan hari ini oleh Coach Sintayong adalah fokus pada kekompakan tim. Nah, itu yang saya selalu bilang di video-video sebelumnya. Harmonisasi antara tim yang diperlukan. Kekompakan tim yang diperlukan. Bukan hanya segi taktik. Karena kita sudah punya taktik. Fisik juga kita sudah punya. Sekarang tinggal menyatukan pemain luar, pemain naturalisasi yang bermain di liga luar, dan pemain lokal yang bermain di liga lokal. Bagaimana menyatukan mereka, meramu mereka sehingga mereka bermain secara harmonis, bermain dengan kompak dan enak untuk ditonton. Sehingga walaupun kita kalah, kayak Vietnam, walaupun kalah, tapi enak teman-teman. Kita senang melihatnya begitu. Nah, itulah pelajaran dari Jepang versus Vietnam. Walaupun Vietnam kalah 4-2, tapi mereka mampu, setidaknya ada kemajuan. Dari segi level mereka mampu mencetak 2 gol di kandang di gawang tim yang diunggulkan, yaitu Jepang. Yang jelas level Jepang sama Vietnam itu sangat jauh, teman-teman, seperti yang kita tahu. Tapi ketika kita mampu mencetak 2 gol, ketika Vietnam mampu mencetak 2 gol di kandang Jepang, itu adalah suatu poin plus buat Timnas Vietnam. Dan apakah Timnas Indonesia nantinya mampu
menandingi permainan-permainan dari timnas Vietnam? Itu yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman. Jangan sampai nanti kita dibantai oleh timnas Vietnam. Oke, teman-teman. Berikutnya ada Iran versus Palestina. Iran menang 4-1. Nah, kalau ini levelnya jauh ya, teman-teman. Iran jauh sekali levelnya di atas Palestina. Dan yang terakhir ada Uni Emirat Arab versus Hong Kong. Uni Emirat Arab berhasil menang 3-1. Nah, dua pertandingan ini kebetulan saya tidak menontonnya, teman-teman. Saya menonton Jepang versus Vietnam. Karena itu menurut saya menarik untuk ditonton, menarik untuk dilihat hasilnya, menarik untuk kita analisis karena level Vietnam dengan Indonesia tidak jauh-jauh beda. Dan harusnya Coach Sintayong mendapat pelajaran yang bagus dari pertandingan Jepang versus Vietnam. Gitu, teman-teman. Di sisi lain, timnas Indonesia kedatangan Nadeo Argawinata. Ya, setelah kiper utama timnas cedera, siapa namanya? Syahrul Trisna, ya, Syahrul Trisna. Kiper utama Syahrul Trisna cedera dan Coach Sintayong memutuskan untuk memanggil Nadeo Argawinata menjadi kiper utama timnas Indonesia. Nah, buat saya ini adalah kabar bagus, teman-teman. Kabar bagus buat timnas Indonesia karena Nadeo Argawinata ya merupakan kiper yang menurut saya di Indonesia hingga saat ini Nadeo Argawinata adalah kiper nomor 1 di Indonesia, sehingga wajar lah ya. Dan kembali lagi di awal kan sempat juga Nadeo Argawinata dipertanyakan kenapa Coach Sintayong tidak memanggil Nadeo Argawinata gitu. Kenapa malah memanggil Syahrul Trisna? Padahal sudah jelas levelnya. Walaupun ya Nadeo sempat blunder ketika melawan timnas Irak sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan kualitas kiper, secara kiper ya, kualitas kiper Syahrul Trisna dengan Nadeo ya, menurut saya Nadeo masih jauh di atas. Tapi entah kenapa Coach Sintayong lebih memilih Syahrul Trisna. Dan pada akhirnya sekarang ketika Syahrul Trisna cedera, nah Coach Sintayong memutuskan untuk memanggil Nadeo Argawinata. Berikutnya ada kabar bagus juga, Asnawi Mangku Alam sudah bisa kembali bergabung bersama timnas Indonesia setelah sembuh dari cedera, teman-teman. Ini adalah kabar bagus untuk skuad Garuda kita. Karena apa? Karena Asnawi juga merupakan pemain yang sangat bagus, yang sangat diharapkan, dan sangat juga pemain ini merupakan pemain kesayangan dari Coach Sintayong, sehingga ya wajarlah ya Coach Sintayong memilih Asnawi Mangku Alam. Apalagi di sektor pertahanan kita yang masih cukup rapuh dan sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil, ya Asnawi Mangku Alam bisa menjadi kunci dari pertahanan kita dan bisa juga menjadi kunci dari strategi menyerang Coach Sintayong. Karena apa? Karena Asnawi juga bisa melakukan akselerasi kecil ke lini depan timnas Indonesia, bisa membantu penyerangan pemain-pemain timnas, sehingga kabar baguslah untuk timnas Indonesia. Begitu, teman-teman. Dan sekali lagi, ketika hari ini di situs resmi PSSI mengatakan bahwa timnas Indonesia fokus pada latihan kekompakan tim. Itulah yang selalu saya bicarakan dari video-video awal, bahwa timnas Indonesia membutuhkan harmonisasi antar tim, kekompakan antar tim, bukan saja taktik, karena pemain-pemain timnas Indonesia adalah pemain profesional yang tentunya kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi dari segi taktik, mereka tentunya bisa cepat untuk memahami taktik.
Namun dari segi harmonisasi antar tim, mental, itu yang masih diragukan teman-teman. Kalau dari segi kualitas fisik ya sudah pasti ya, karena 10 pemain timnas Indonesia bermain di liga luar, 8 diantaranya pemain naturalisasi. Sudah pasti secara fisik ya oke, secara taktik ya sudah pasti mereka harusnya bisa dengan cepat memahami taktik yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kekompakan, bagaimana menyatukan mereka yang berasal dari klub yang berbeda, dari liga yang berbeda, ada yang dari liga lokal, ada yang dari liga luar, bagaimana menyatukan mereka dalam sebuah tim sehingga mereka menjadi kompak, menjadi harmonis dalam cara bermain, dan dari segi mental. Itulah teman-teman. Dan ada lagi catatan kecil, harusnya Coach Sintayong mengingatkan mereka agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diperlukan. Itulah yang penting, karena beberapa uji coba terakhir pemain-pemain timnas Indonesia sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang receh sekali itu. Ya, itu saja teman-teman menurut saya dalam video kali ini tentang timnas Indonesia. Tetap kita dukung timnas Indonesia, terserah kalian teman-teman mau dukung dengan cara mensupport, ada juga yang mendukung dengan cara mengkritik, ya it's okay. Itu semuanya pendapat-pendapat kita. Dan tetap support timnas Indonesia. Okay, see you on the next video.